Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifahatul Bayana, NIM 203200224, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 6D. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Baiklah, adapun dosen pengampu Pak Dr. Fridianto MPD. Adapun tugas UASnya yaitu membuat video tentang keberadaan lembaga pendidikan. A. Keberadaan lembaga penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Lembaga penjaminan mutu pendidikan adalah unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Rektur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Darwin dan Ihsan, penjaminan mutu pendidikan adalah suatu proses transformasi yang berada terencana dan sistematis dalam penetapan dan penerusan sepakat standar mutu dalam sistem pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara konstekstual, keterlanjutan baik secara internal maupun eksternal. Lembaga penjaminan mutu pendidikan dalam Pemda nomor 28 tahun 2006 menyatakan bahwa LPMP berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu dan mempunyai tugas sebagai berikut. A. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, survei, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam membangun SPMID. B. Melakukan mutu pendidikan dan pelaksanaan. C. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan survei terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan. E. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten maupun kota. E. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan dan tingkatan dalam kabupaten maupun kota kepada pemerintah kabupaten kota. Dasar hukum pelaksanaan tugas LPMP ini adalah nomor 14 tahun 2015 dengan penyelenggaraan fungsi utama 1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3. Survei satu pendidikan dasar pendidikan menengah dalam penetapan standar nasional Indonesia. 4. Fasilitas peningkatan mutu pendidikan terhadap satu pendidikan dasar. 5. Pelaksanaan kerjasama di seleksi. B. Fungsi lembaga penjaminan mutu lembaga pendidikan. Menurut Paradigma nomor 37 tahun 2012, pasal 2 dalam menjalankan tugas fungsi LPM adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan mutu pendidikan dasar menengah dan kesempatan pendidikan dasar menengah. 2. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi mutu pendidikan dasar menengah dalam kesejahteraan pendidikan dasar dan menengah. 3. Survei satuan pendidikan menengah dan kesejahteraan pendidikan dasar dan menengah. 4. Menjadi fasilitas untuk meningkatkan mutu pendidikan. 5. Melakukan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan pelaksanaan urusan administrasi LPMP. C. Upaya peningkatan mutu di lembaga pendidikan. Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang dipikirkan karena butuh perbaikan dan berkelanjutan. Berikut ini langkah-langkah dalam peningkatan mutu pendidikan. 1. Menurut kurikulum. Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dalam strategi dalam penata pengalaman belajar siswa dalam meletakkan langkah-langkah pengetahuan, nilai, keterampilan, dan keahlian dalam pembentukan aktual. 2. Memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern, terutama dalam dunia bisnis maupun dunia kemudian.
3. Memperkuat sistem pendidikan tenaga pendidikan. Pada abad ke-21, diperoleh keahlian itu membentuk perubahan dalam sistematis pembelajaran. 4. Memperkuat kepemimpinan. Dalam fondasi berbagai karakter pribadi, pemimpin lembaga pendidikan perlu menciptakan visi dan misi. 5. Meningkatkan mutu pengajaran melalui program inovasi kompetensi. 6. Mengoptimalkan fungsi-fungsi tenaga pendidikan. 7. Pembentukan dan berkeseimbangan. Perbaikan yang berkeseimbangan berkaitan dengan komponen control enforcement atau XKI dan proses continuous process improvement. 8. Manajemen berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan harus berdasarkan fakta. D. Program kinerja lembaga pengembangan mutu pendidikan. Adapun A. Menyusun peta mutu dan pengelolaan data mutu. B. Analisis data mutu pendidikan dasar dan menengah provinsi di Jawa Timur. C. Menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah atas. D. Diseminasi pemetaan mutu pendidikan. E. Sosialisasi menjamin mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur. F. Menyusun bahan survei penjamin mutu pendidikan. G. Mengadakan bimbingan teknis survei dan tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun tingkat desa dan tingkat dusun. H. Pemberitahuan bantuan pendampingan sekolah di fasilitas dan direktorat. I. Melaksanakan gala siswa se-Indonesia. J. Training OSN jenjang SMP dan jenjang MTS. K. Pengkoordinasi pelaksanaan lomba, supervisi, dan olimpiade tingkat provinsi dan tingkat kabupaten maupun tingkat desa. D. Bimbingan teknis Dapodik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan tingkat kota dan tingkat desa dan lain-lainnya. Mungkin hanya sebatas inilah tugas saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Dr. Fridianto, MPD. Saya tutup dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.